pagi Ibu. Siapa namanya Ibu? Fadila ini umurnya berapa Ibu? 74. Oke. Ibu izin Bu ya, perkenalkan dulu, nama saya Perawa Dewi yang bertugas kali ini. Jadi kita minta waktu Ibu mungkin sekitar 5 menit mau edukasi mengenai obat herbal ya. Ibu selama ini pernah nggak minum obat herbal? Nah ya. Jadi berkenaan dengan materi kita Bu ya. Jadi obat herbal itu pada dasarnya itu obat yang alami, yang terdiri dari kunyit, dari jahe, dari jinten Bu ya. Nah biasanya digunakan untuk pengobatan dan juga menjaga kesehatan. Nah, tapi sekarang itu Bu, obat herbal kan sudah modern kan? Nah, biasanya sudah di dalam bentuk pabrikan, sudah diproduksi di pabrik kan? Sering yang bentuk kapsul, bentuk teh, bentuk serbuk. Nah, itu bentuk yang pabrikan. Nah, tapi sekarang itu ada juga obat yang herbal yang bentuk pabrikan tadi yang ilegal. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kita hari ini mau kasih edukasi mengenai obat herbal yang ilegal tadi seperti apa sama bahayanya Bu ya. Nah, apa aja sih ciri-ciri obat ilegal tadi? Satu, biasanya tidak memiliki izin BPOM. Nah, kalau misalnya obat yang ilegal tadi biasanya tidak tertulis di kemasannya nomor BPOM sekian, itu tidak tertulis ya. Biasanya kemudian tidak mencantumkan komposisi. Jadi di obat tadi, apalagi obat yang sering beli kalangan ya, kalangan di pasar itu biasanya tidak ditulis isi obatnya apa baik kan? Ditulis misalnya isinya kunyit, jahe, atau misalnya obat kimia lain itu pun tidak ditulis ya, polosan biasanya. Nah, kemudian diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, kalau obatnya sudah menuliskan misalnya bisa menyembuhkan sakit jantung, diabetes, darah tinggi, satu obat bisa menyembuhkan semua penyakit, kita takutkan itu obat yang ilegal ya. Kemudian biasanya dijual secara daring. Nah, secara daring ini maksudnya secara online. Sering kan beli di Shopee kan, Shopee, TikTok. Nah, itu kalau misalnya yang tidak terpercaya tokonya itu takutnya obatnya ilegal. Nah, ini yang contoh kalau obat herbal ilegal yang dijual secara daring atau online. Nah, tadi sama dia biasanya ada izin BPOM-nya, terus tuh biasanya klaimnya terlalu berlebihan tadi yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Kemudian tidak ada nama produsen yang resmi. Nah, biasanya tidak tertulis PT-nya, tapi misalnya PT Angkasa, PT apa itu tidak tertulis biasanya ya. Kemudian bentuk, warna, dan rasa obat yang mencurigakan. Nah, kalau misalnya obatnya sudah warna-warni sekali, terlalu mencolok, misalnya merah, kuning, hijau, nah itu takutnya berwarna tekstil atau warna yang untuk pakaian itu. Nah itu takutnya isinya itu ya. Nah, tadi kan tidak dicantumkan isinya apa. Nah, kemudian dikemas secara tidak profesional. Tidak profesional ini maksudnya itu misalnya cuma kayak dalam kantong-kantong bening, sering ada kan di pasar. Nah, itu biasanya obat yang ilegal, cuma kantong-kantong bening atau misalnya botol-botol bening itu kan yang cuma ada stiker, nah itu biasanya ilegal. Nah, kemudian dijual dengan testimoni palsu. Nah, itu biasanya kalau yang dijual online itu kan sering ada kan misalnya testimoni screenshot WA kan, bisa saya sembuh dalam 3 bulan, saya sembuh dalam dua kali minggu misalnya, itu testimoni palsu itu. Nah, kemudian biasanya dijual dengan harga murah. Nah, biasanya kalau di pasar itu kan yang ilegal itu kan jualnya kayak cuma 25.000 kan, 25.000, 10.000, tapi sekali minum bisa sembuh sakitnya kan. Nah, itu biasanya kandungan obatnya yang berbahaya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus tahu, harus menghindari obat ilegal tadi? Karena kenapa? Satu, dia bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Kalau misalnya Bu ya, kalau misalnya obat yang ilegal tadi minum secara terus-menerus, minum terus nih tiap hari, itu biasanya bisa merusak hati dan ginjal. Kadang kan kalau sering minum itu badan jadi bengkak, sering ada misalnya minum obat herbal tuh bengkak, badannya kuning. Nah, itu biasanya efek obat herbal tadi. Nah, kemudian gangguan pencernaan, mual dan alergi. Nah, biasanya juga bisa kayak itu, sekali minum misalnya langsung mual, muntah. Nah, itu biasanya juga karena obat kimia di dalam obat herbal tadi. Kemudian interaksi berbahaya jika dikonsumsi dengan obat dokter. Nah, apalagi misalnya kita sudah sakit kronis, jadi ada sakit apa? DM ya? Nah, misalnya obat DM, jadi kalau minum obat dari dokter terus kan? Nah, tapi misalnya minum obat herbal itu malam misalnya, tahu-tahu nanti minum obat herbal lagi. Nah, itu tidak boleh. Misalnya kalau mau minum obat herbal dulu, diiringi dengan obat dokter, ditanyakan sama dokternya, dibawa obat herbalnya ke sini misalnya, walaupun rebusan, aku ditanya dokter misalnya, dok, aku ini minum obat ini dok, tapi kalau aku dicampur sama obat ini, rebusan ini atau misalnya obat herbal ini boleh nggak dok? Nah, jadi harus tanya takutnya kalau misalnya minum obat herbal tadi dengan obat dokter, takutnya satu, dia memperparah penyakit, dua, dia juga malah efek dari obat dokter tadi malah menurun takutnya kan, itu tadi makanya harus ditanyakan dengan dokter boleh atau tidaknya konsumsi obat herbal tadi. Kemudian biasanya
resiko ketergantungan, nah kecanduan. Kalau sudah minum obat terus menerus takutnya kecanduan. Misalnya minum sehari badan jadi lemes, jadi pusing. Nah itu sudah salah satu bentuk kecanduan ya. Nah apalagi ya resiko kesehatan. Nah ini misalnya, nah ini tanda-tanda misalnya kita sudah misalnya sudah terlihat dari bahaya tadi ya, misalnya resiko obat herbal ya, misalnya awal-awal minum ya. Misal kalau herbal tuh biasanya sudah terasa kalau ilegal tuh biasanya yang mual, muntah, nyeri perut. Nah itu biasanya juga efeknya di terus tuh bengkak, nah kaki sama tangan bengkak. Nah itu kalau sudah minum keterusan itu juga dari obat ilegal. Terus tuh tubuh mudah lelah, nah mudah lelah dan pusing. Kalau keseringan minum obat tadi karena obat kandungannya sudah jelas tadi kan sudah merusak hati, sudah merusak ginjal. Nah biasanya efeknya tadi itu bisa mual, bisa muntah, bisa pusing, lemas. Kalau sudah minum obat tadi ya. Nah sampai sini ada yang tanya nih? Ya ada ya. Jadi intinya kalau minum obat herbal boleh, tapi satu dengan pengawasan tenaga kesehatan kayak dokter, kedua beli di apotek, dan terus ketiga harus perhatikan kemasan tadi. Harus lihat BPOM-nya, lihat komposisinya, lihat izin edarnya dia. Sama juga tuh harus lihat kalau misalnya sudah harga murah tuh harus dicurigai takutnya obat herbal, obat ilegal maksudnya. Nah mungkin sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya Ibu, semoga cepat sembuh.